Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Latifah dengan NIM 0479138835. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Video ini saya akan membahas tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan bagaimana peristiwa ini mengandung nilai-nilai Pancasila yang masih relevan untuk generasi muda saat ini. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari BPUPKI. Tugas utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan secara resmi disahkan pada 12 Agustus 1945 setelah mendapat persetujuan dari pihak Jepang yang saat itu masih menduduki Indonesia. Melalui PPKI, berbagai keputusan penting diambil yang menjadi dasar berdirinya negara kita. Beberapa peristiwa penting dari PPKI antara lain pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Anies Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk kabinet pertama yang terdiri atas 12 kementerian dan 4 menteri negara. Keempat, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Dan kelima, membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia yang anggotanya berasal dari bekas PETA dan berbagai kelompok perjuangan rakyat. Kalau dilihat lebih dalam, nilai Pancasila sangat tercermin dari proses dan keputusan PPKI ini. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tampak dalam dasar konstitusi yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Nilai persatuan Indonesia terlihat jelas dari semangat untuk menyatukan berbagai daerah dan suku bangsa ke dalam suatu negara kesatuan. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial tercermin dari pembentukan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dari peristiwa PPKI ini, kita bisa belajar banyak hal sebagai generasi muda. Pertama, pentingnya persatuan dan kerjasama. Para pendiri bangsa datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi mereka bisa duduk bersama, bermusyawarah, dan memutuskan sesuatu yang besar demi Indonesia. Kedua, kepemimpinan yang visioner. Soekarno dan Hatta berani mengambil tanggung jawab besar di tengah situasi sulit. Ini mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat. Dan ketiga, nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial yang masih sangat relevan hari ini. Di era digital dan media sosial sekarang, generasi muda perlu menerapkan semangat demokrasi dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam hal-hal positif bagi bangsa. Bagi saya pribadi, PPKI bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga cerminan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Semangat itu yang harus kita jaga agar Indonesia tetap kuat, bersatu, dan berdaulat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tapi melalui perjuangan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang kini tertuang dalam Pancasila. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat PPKI dan Pancasila dalam tindakan nyata. Mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan ikut membangun bangsa dengan cara kita masing-masing. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.